Latar belakang dari tersangka ini itu tuh sangat-sangat relatable sama kebanyakan orang di Indonesia, apalagi yang broken home. Nanti kalian bisa dengerin sendiri dan kalian bisa merangkum kenapa gue bilang ini banyak banget yang relatable di Indonesia. Kalian sadar gak sih kalau kita itu tuh terbentuk saat ini karena pengaruh lingkungan dan sosial? Cerita yang mau gue bawain ini tuh sempat viral di TikTok, di mana ada gadis kecil yang baik banget, dia lugu, dia manis banget, tapi dia dijebak. Hai, I am Akashi, dan ini adalah channel gue, Medusas Baby, dan saat ini kalian sedang mendengarkan Scary Things Scream with Elisa Busmante. Kalau kalian suka sama cerita ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian yang suka juga sama konten kayak gini. Yeah. Pada tahun 2009 ada wanita yang bernama Patricia Price. Dia tinggal di sebuah rumah yang berada di Saint Martin's, Cole County, Missouri, United States, dan 3 anaknya, yaitu yang bernama Anthony, Stephanie, and Elizabeth Olten. Tapi Patricia ini harus menghidupi anak-anaknya sendiri karena pada saat itu Dale Olten atau suaminya itu sedang dalam masa hukuman atau sedang dipenjara karena penyalahgunaan narkoba. Mereka semua tinggal di sebuah rumah yang dikelilingi hutan, pohon-pohon besar, dan rumah mereka sama rumah tetangganya itu tuh jaraknya jauh-jauh. Tapi keluarganya Patricia dan tetangga-tetangganya ini tuh tetap berhubungan baik karena ketiga anaknya si Patricia ini itu sering main bersama anak-anak tetangganya mereka. Kita mau bahas atau kenalan sama salah satu anaknya Patricia yang bernama Elizabeth Olten. Well, Elizabeth Olten, anaknya Patricia and Dale Olten ini, dia pada saat itu berumur 9 tahun. Dia anak yang dikenal sangat baik hati, dia ceria, dan dia mempunyai warna kesukaan yaitu warna pink. Elizabeth ini tuh sangat-sangat takut kalau misalnya hari itu udah mulai malam karena, again, rumahnya itu ada di tengah-tengah hutan yang dimana kalau malam itu tuh pasti gelap banget dan sunyi banget. Pada Rabu 21 Oktober 2009, Elizabeth ini pulang sekolah, dia pulang ke rumahnya dan dia langsung berlatih menghafalkan dialog dan gerakan untuk pertunjukan yang akan diadakan di sekolahnya dalam beberapa hari lagi. Saat Elizabeth ini sedang berlatih, Patricia atau ibunya itu dia lagi masak makan malam di dapur. Elizabeth lagi latihan, Patricia lagi masak. Tiba-tiba mereka berdua jam 5 sore itu mendengar ada suara ketukan pintu rumah mereka. Elizabeth bukain pintu dan saat dibuka itu ternyata adalah Emma, gadis kecil berusia 6 tahun dan dia adalah anak tetangga mereka. Elizabeth sama Emma ini tuh sahabatan banget karena mereka itu sering main bareng dan ya Elizabeth sering ke rumahnya Emma, Emma sering ke rumahnya Elizabeth. Dan rumah mereka itu tuh hanya berjarak beberapa ratus meter aja. Dan ternyata si Emma ini datang karena dia mau ngajakin Elizabeth untuk main ke rumahnya Emma. Akhirnya Elizabeth sama Emma ini tuh menuju dapur untuk minta izin ke Patricia. Awalnya Patricia ini tuh nggak ngebolehin Elizabeth untuk main ke rumahnya Emma karena sebentar lagi makanan yang dimasak sama Patricia itu mateng dan sebentar lagi itu waktunya mereka untuk makan malam. Tapi pada saat itu Elizabeth sama Emma ini tuh merengek-rengek sampai akhirnya Patricia membolehkan Elizabeth untuk main ke rumah Emma dengan syarat jam 6 sore Elizabeth ini harus sudah sampai di rumah. Hari udah semakin gelap, udah semakin sore. Tiba-tiba jam 6 sore Elizabeth ini belum sampai juga di rumah. Dan Patricia ini mulai kebingungan, dia mau nelpon anaknya. Pada saat itu Elizabeth ini tuh keluar, dia bawa ponsel milik Elizabeth ya. Jadi Patricia ini tuh nelpon ke HP-nya Elizabeth. Karena nggak diangkat sama Elizabeth, akhirnya si Patricia ini menghubungi rumah keluarganya Emma. Patricia telepon dan ternyata yang ngangkat telepon dari rumahnya Emma itu adalah neneknya Emma, yaitu Karen Brooke. Patricia tanya, apakah ada Elizabeth di sana? Dan si Karen itu jawab kayak, gak ada, Elizabeth nggak ada di sini. Di situ Patricia langsung panik, dia nggak tahu harus ngapain karena hari sudah semakin gelap dan Elizabeth ini belum juga nyampe di rumah. Dan Elizabeth ini gak biasanya kayak gini, apalagi Elizabeth itu takut sama yang namanya gelap kan.
Akhirnya Patricia pun semakin panik, dia langsung telepon polisi. Hanya dalam beberapa menit, polisi itu sudah sampai di rumahnya Patricia. Begitu polisi sampai, Patricia langsung menjelaskan bagaimana kronologinya. Akhirnya, tim kepolisian langsung menyisir sepanjang jalan dari rumahnya Elizabeth ke rumahnya Emma. Dan pada saat sampai di rumah Emma, polisi ini langsung nanya kronologinya bagaimana si Elizabeth ini bisa nggak pulang ke rumah ke si Emma. Di situ Emma menjelaskan bahwa pada saat si Elizabeth sama si Emma ini lagi main, tiba-tiba Elizabeth ini jatuh dan dia tertusuk duri. Jadi akhirnya Elizabeth pulang sendirian sambil menangis-nangis. Karena si polisi dengar kesaksian itu dari si Emma, PCS anak kecil yang notabene-nya tidak mungkin berbohong, akhirnya polisi ini meminta bantuan dari tim pemadam kebakaran dan dari petugas unit lainnya untuk membantu pencarian Elizabeth. Hari itu dicari selama berjam-jam sampai jam 10 malam juga belum ketemu. Ratusan petugas yang terdiri dari petugas polisi, pemadam kebakaran, dan para relawan itu bersama-sama mencari keberadaan Elizabeth. Selain itu, di lain tempat, petugas unit kepolisian juga memperketat jalur keluar masuk di perbatasan karena dikhawatirkan seseorang telah menculik Elizabeth dan membawa Elizabeth pergi dari lingkungan tempat tinggal Elizabeth. Pada tanggal 22 Oktober 2009, setelah segala upaya ratusan orang mencari Elizabeth, Elizabeth belum juga ditemukan. Tapi di hari kedua ini, Patricia atau ibunya si Elizabeth ini, dia baru memberikan info kepada polisi bahwa saat Elizabeth itu meninggalkan rumah, Elizabeth itu membawa ponsel miliknya. Jelas polisi yang mengetahui info itu langsung meminta data dari pihak telekomunikasi mengenai skema GPS dari ponsel milik Elizabeth. Setelah ditelusuri, ternyata titik terakhir dari ponselnya Elizabeth ini berada di dalam hutan di dekat rumahnya Elizabeth. Akhirnya beberapa petugas dan relawan pun langsung menuju titik itu dan memfokuskan pencarian di titik itu. Bahkan pada saat itu bukan cuma itu aja, pihak berwenang juga mengerahkan helikopter, anjing pelacak, bahkan tim penyelam untuk menelisir setiap sungai yang berada di sana. Di sisi lain ada juga beberapa relawan dan beberapa pihak keluarga yang membagikan dan menempelkan poster di setiap sudut kota. Bahkan diketahui mereka itu tuh sempat menutup pendaftaran volunteer pada saat itu karena sudah sangat banyak volunteer yang membantu. Bayangin aja kayak udah 3 kali lipat atau sudah lebih dari 300 orang yang menjadi volunteer pada saat itu. Saat sudah semakin larut dan dicari-cari juga belum ada petunjuk, akhirnya para petugas memutuskan untuk kembali lagi mencari petunjuk di rumah Emma untuk menanyakan Emma kembali secara lebih detail bagaimana kronologinya, apa yang sebenarnya terjadi. Dan ini kalian harus dengerin ya, ini kesaksiannya si Emma yang kedua ya berarti ya. Pada saat itu Emma menjelaskan bahwa saat Emma dan Elizabeth sedang bermain, Emma sempat memanggil kakaknya yang bernama Elisa yang berumur 15 tahun untuk membantu mereka. Oke, ini aneh. Jadi dari kesaksian Emma yang pertama dan yang kedua ini tuh beda. Yang pertama tidak ada dia menyebutkan Elisa, dan yang kedua dia ada menyebutkan Elisa, which is kakaknya. Itu nanti kita bahas. Sementara itu, di sisi lain, para relawan dan petugas yang mencari di titik hutan itu merasa curiga karena mereka menemukan sebuah lubang berbentuk kotak dan mereka menemukan itu di tengah hutan. Bukan di dalam hutan lagi, tapi di tengah hutan. Literally di tengah hutan. Karena petugas-petugas ini merasa curiga, akhirnya petugas di lapangan ini melaporkanlah penemuan mereka itu kepada tim yang bertugas pada saat itu di rumah Emma. Dan petugas yang di rumah Emma karena mendapatkan laporan kecurigaan itu, akhirnya mereka membawa Elisa serta bersama mereka untuk melihat lubang yang ada di dalam tengah hutan itu. Tapi pada saat Elisa dan petugas sampai di sana, Elisa ini mengucapkan kata-kata yang sangat-sangat aneh. Elisa bilang pada saat itu, lubang itu aku yang menggalinya. Tidak ada apapun di sana. Aku menggali lubang itu karena aku memang senang menggali sesuatu. Aku mempersiapkan lubang itu jika suatu saat aku menemukan hewan yang sudah tidak bernyawa, maka aku akan menguburnya di sana. Mendengar pernyataannya Elisa ini tuh semua orang makin
merasa curiga, karena kalau misalnya benar Elisa yang membuat ini hanya untuk bersenang-senang, jelas ini bukan hal yang biasa dilakukan oleh orang normal. Apalagi pada saat diteliti dan diukur, lubang ini tuh pas banget untuk ukuran seorang anak Elizabeth. Karena makin curiga, akhirnya pihak kepolisian pun balik lagi ke rumah Emma dan menggeledah seluruh isi rumahnya Emma untuk mencari petunjuk yang lainnya. Saat petugas masuk, rumah Emma itu adalah rumah yang rapi, rumah yang sangat normal, tidak ada yang mencurigakan sama sekali. Tapi pada saat petugas polisi ini masuk ke kamar Elisa, kondisinya sangat-sangat berbeda dengan keseluruhan rumahnya Emma. Di kamar Elisa ini tuh sangat-sangat pengap, temboknya banyak coretan menggunakan ballpoint, dan beberapa coretan di antara semua coretan itu banyak juga coretan yang digambar menggunakan darahnya Elisa sendiri. Dan ya, kamarnya Elisa ini sangat-sangat berantakan. Di antara semua coretan, ada satu yang eye-catching. Tulisannya adalah begini: "Aku menyayat atau memotong agar bisa fokus ketika pikiranku berantakan. Aku menyayat agar aku bisa merasakan apa yang ada di dalam diriku. Aku menyayat untuk melihat darah karena aku menyukai hal itu. Aku sebenarnya tidak suka menyayat, tapi aku tidak bisa melawan perasaanku." Dan yang lebih mengerikan lagi, di samping tulisan itu ada gambar seseorang dengan beberapa sayatan di wajahnya, dan di samping gambar itu bertuliskan nama Emma. Dan selain itu, di kamar Elisa, petugas ini tuh menemukan juga buku diary milik Elisa. Saat detektif membaca satu persatu, satu per lembar tulisan tersebut, tidak ada yang aneh sama sekali, sampai tiba-tiba detektif itu berhenti di satu halaman yang bertuliskan tanggal 21 Oktober 2009, di mana itu adalah hari Elizabeth menghilang. Tapi tulisan itu sudah dicoret menggunakan ballpoint dan tinggal sisa kalimat terakhirnya aja. Kalimatnya bertuliskan seperti ini: "Sepertinya saat ini aku harus pergi ke gereja, LOL." Akhirnya diary itu pun disita oleh polisi dan dibawa untuk penelitian lebih lanjut. Pada Jumat 23 Oktober 2009, petugas meminta Elisa untuk pergi ke kantor polisi untuk dimintai keterangan atau diinterogasi. Pada saat Elisa ini di ruang interogasi, dia ditemani oleh neneknya atau Karen Brooke dan juga petugas dari Komisi Perlindungan Anak. Petugas yang bertugas pada saat itu untuk menanyakan Elisa yaitu adalah Sersan David Rice. Sersan David ini awalnya memberikan pertanyaan yang ringan aja ke Elisa, kayak apa yang biasanya Elisa lakukan, apa yang Elisa suka, dan apa hobinya Elisa. Bisa dilihat juga di video, beberapa kali itu tuh mereka bahkan tertawa di ruang interogasi. Kalau kalian mau lihat seluruh isi video interogasinya Elisa, itu bisa dicari di YouTube. Tapi gue akan membahas sedikit aja tentang apa yang mereka bicarakan pada saat interogasi. Oke, selanjutnya Sersan David ini mulai menanyakan tentang kebiasaan Elisa yang suka menggali tanah itu. Elisa menjawab pada saat itu bahwa saat sedang bosan, Elisa suka membuat lubang, dan lubang yang ditemukan petugas di hutan adalah lubang terbesar yang pernah dia gali, karena biasanya dia hanya membuat lubang seukuran kotak sepatu. Dia juga menjelaskan di situ bahwa dia sangat-sangat suka dengan alam, suka dengan hewan, dan suka berada di luar ruangan. Dia itu sangat mudah bosan, tapi dia sangat mudah terhibur juga. Tapi agar tidak bosan, akhirnya dia menggali saja. Dia bilang kayak gitu. Di sana Sersan David juga bertanya kepada Elisa, apakah Elisa bersedia untuk mengikuti uji tes poligraf atau menguji kebohongan. Dan Elisa pada saat itu langsung menjawab kayak yes, okay, sure. Dan dia menjawab kayak gitu karena dia itu sangat-sangat yakin bahwa dia tidak pernah melakukan hal yang mencurigakan. Setelah itu David juga bertanya barang apa saja yang diambil oleh petugas atau polisi saat mereka sedang memeriksa kamar Elisa. Di situ Elisa menjawab, polisi mengambil spray, mengambil kasur, dan juga beberapa sarung bantal milik Elisa. Dan ya, disinilah Elisa ternyata tidak sadar dan dia tidak tahu bahwa polisi telah mengambil diary milik Elisa. Bahkan di saat itu juga polisi sudah mendapatkan cara untuk mengetahui isi dari tulisan yang sudah dicoret oleh Elisa, dan isi tulisannya itu adalah, aku baru saja menghilangkan nyawa seseorang, aku mencarinya lalu menggoreng lehernya dan menutup
berikutnya. Sensasinya luar biasa sekali, benar-benar menyenangkan. Sepertinya aku harus pergi ke gereja sekarang. Laugh out loud. LOL. Lalu David bertanya, apakah Elisa tahu bahwa polisi telah mengambil diary milik Elisa? Dan di situ Elisa menjawab tidak. Tapi neneknya Elisa pada saat itu langsung juga menjawab bahwa petugas juga mengambil beberapa celana milik Elisa dan juga ya diary-nya Elisa. Lalu David nanya lagi nih, apakah Elisa kesal begitu tahu bahwa tulisan yang berisikan pemikirannya Elisa ini diambil oleh petugas? Dan Elisa menjawab iya sedikit. Lalu disinilah David mulai menjelaskan bahwa dengan bantuan teknologi yang ada di zaman ini, zaman sekarang, yang dimana zaman yang sangat-sangat luar biasa, tulisan yang dicoret bagaimanapun juga itu bisa sangat dengan mudahnya terbaca lagi. Dan David pun meminta Elisa untuk berkata sejujur-jujurnya dan sangat-sangat jujur pada saat itu juga. David juga bilang, jika ini disengaja, tidak apa-apa. Kita ingin tahu apa yang terjadi. Apakah kejadian ini disengaja atau sudah direncanakan? Dan pada saat itu Elisa menjawab, itu tidak disengaja, Pak. Dia bilang, seperti yang saya bilang, saya sedang di hutan. Saat itu Emma sudah tidak ikut bermain lagi dengan saya dan Elizabeth. Kami ingin bermain bersama. Saat itu hari Rabu, tapi semuanya menjadi kacau. Dia tiba-tiba terjatuh dan dia langsung meninggal. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dan Elisa langsung menghuburnya pada saat itu juga di hutan. Sersan David ini tuh bilang bahwa dia tidak percaya karena bagaimana mungkin seorang anak umur 9 tahun bisa meninggal hanya karena terjatuh, apalagi anak itu memang biasa terjatuh pada saat bermain. David pun juga menjelaskan bahwa proses otopsi bisa mengungkap bagaimana seseorang telah kehilangan nyawanya. Dan Sersan David sekali lagi meminta Elisa untuk berkata sejujur-jujurnya di sana. Dan disinilah Elisa mulai mengungkapkan semuanya. Sersan David pun bertanya, apakah kamu mengungkap lehernya? Dan di sini Elisa menjawab iya. Dan seketika neneknya Elisa ini yang bernama Karen Brooke itu langsung menangis histeris. Neneknya pun atau Karen Brooke ini langsung dibawa keluar oleh salah satu petugas dari perlindungan anak yang berada di ruang interogasi itu juga pada saat itu. Di situ Elisa mengaku bahwa lubang yang ditemukan polisi itu dia gali pada Jumat 16 Oktober 2009, yaitu 6 hari sebelum dia menghilangkan nyawanya Elizabeth. Tapi karena tanah di lokasi itu sangat padat dan keras, akhirnya Elisa membuat lubang di tempat lain. Lalu pada hari Rabu 21 Oktober 2009, Elisa melihat Emma dan Elizabeth sedang bermain di halaman rumahnya. Setelah selesai bermain, Elisa pun menawarkan diri untuk mengantar Elizabeth pulang ke rumahnya. Pada saat Elisa mengantar Elizabeth pulang, Elisa sudah menyembunyikan pisau yang dia ambil dari dapur rumahnya dan dia sembunyikan di balik pakaiannya. Elisa pun mengantar Elizabeth pulang. Mereka bergandengan tangan. Tapi pada saat itu Elisa tidak mengantarkan Elizabeth ke rumahnya, melainkan ke lubang yang dia sudah persiapkan sebelumnya. Dan sebenarnya di sini dia menjelaskan bagaimana prosesinya dari awal dia menghilangkan nyawanya si Elizabeth, tapi karena terlalu eksplisit dan gue nggak kuat untuk menjelaskannya, jadi oke, kita jelaskan aja. Sampai di sana, Elisa lalu mencekik Elizabeth dengan kedua tangannya, dan setelah dirasa Elizabeth ini sudah tidak sadar, Elisa menusuk dadanya Elizabeth sebanyak 7 kali, lalu menggoreng lehernya Elizabeth. Dan karena dilihat Elizabeth ini sudah tidak bernyawa, akhirnya Elisa ini memasukkan tubuhnya Elizabeth ke dalam lubang yang sudah dia persiapkan itu, lalu dia menutupnya dengan tanah dengan kedua tangannya. Setelah aksinya, Elisa ini pergi ke sungai untuk cuci kedua tangan, lalu dia pulang, dia naruh lagi pisau yang tadi itu di dapur, terus dia balik ke kamar, dia nulis diary dan dia langsung tidur. Kalian imagine nggak pisau dari dapur yang dipakai sama neneknya untuk masak?
David di situ berkata bahwa mereka tahu kalau kejadian ini bukan ketidaksengajaan, melainkan Elisa sudah mempersiapkannya, sudah merencanakannya, dan di sanalah David bertanya, apa yang mendorong Elisa untuk bisa melakukan hal seperti ini? Dan jawabannya Elisa ini adalah karena Ellie adalah orang paling dekat yang bisa dia habisi. Udah, that's it. Itu aja jawabannya. Kenapa anak seumur Elisa yang 15 tahun itu bisa punya pemikiran kayak gitu? Nah, ini yang gue bilang kalau sebenarnya tuh banyak banget yang relatable sama Elisa ini di Indonesia. Bener-bener banyak banget, termasuk gue sendiri. Kenapa? Kalian bisa rangkum sendiri dari cerita gue tentang latar belakangnya si Elisa ini. Sekarang kita kenalan sama Elisa. Elisa Daileng Busmante lahir dari ibunya yang pada saat itu ibunya itu masih berumur 15 tahun, tepatnya pada 28 Januari 1994 di Missouri, Amerika Serikat, United States. Ayahnya bernama Cesar Busmante dan ibunya bernama Michelle Busmante. Elisa mempunyai 3 adik, yang 2 itu adik laki-laki yang bernama Nathael dan juga Josephta, dan 1 adik perempuan yang bernama Emma. Bisa dibilang Elisa ini sangat broken home karena ayahnya Elisa ini tuh seorang pengedar narkoba dan ibunya Elisa ini yang bernama Michelle Busmante itu adalah seorang pecandu narkoba. Ayahnya Cesar ini ditangkap pada saat Emma baru saja dilahirkan karena telah mengedarkan obat-obatan terlarang. Dan mulai dari situlah kehidupan Elisa dan ketiga anaknya itu benar-benar pahit. Secara ibunya aja tuh kan gak bisa mengendalikan dirinya sendiri kan, apalagi untuk memperhatikan keempat anaknya ini. Jadi jelas lingkungan yang seperti ini itu membuat kehidupan, sifat, perilaku, pendewasaan keempat anak ini tuh sangat-sangat mengkhawatirkan. Dan karena itulah pada tahun 2011 Karen Brooke atau neneknya si Elisa ini itu memutuskan untuk mengambil hak asuh keempat anaknya Michelle, yang pada saat itu Michelle benar-benar menelantarkan keempat anaknya ini. Dan jelas juga seorang nenek itu sangat-sangat berupaya keras untuk memberi lingkungan yang lebih baik kepada keempat anak itu. Akhirnya mereka pindah ke California, mereka tinggal bersama neneknya dan kakeknya. By the way, nama neneknya Karen Brooke dan nama kakeknya itu Gary Brooke. Segala upaya nenek dan kakeknya ini kasih mereka itu tuh sempat di homeschoolingin atau sekolah di rumah. Mereka mengikuti homeschooling lah gitu ya. Tapi ya mereka bosan karena kan pagi siang malam itu ketemunya sama kakak-kakaknya lagi, adik-adiknya lagi. Jadi ya mereka sering banget berantem di rumah pada saat itu. Dan karena itu akhirnya nenek sama kakeknya itu menyekolahkan mereka di luar. Kakek sama neneknya itu tuh bener-bener luar biasa banget. Mereka itu tuh tetap bertanggung jawab walaupun hatinya itu tuh sering banget disakitin sama cucu-cucunya, especially Elisa yang bener-bener Elisa itu parah banget. Tingkahnya di rumah itu tuh selalu kasar, selalu teriak-teriak, selalu ngebentak-bentak, dan dia itu tuh nggak mau ngedengerin omongan nenek sama kakeknya sama sekali. Akhirnya karena itu mereka semua pindah lagi ke Missouri dengan harapan di kota kecil itu Elisa dan ketiga adiknya ini tuh lebih mudah untuk beradaptasi. Di Missouri, kakek neneknya ini membeli sebuah rumah dan mereka mencari uang untuk kehidupan mereka sehari-hari dengan cara menjadi peternak. Tapi suatu ketika Michelle, anaknya Karen dan Gary atau ibunya Elisa dan lain-lain ini itu datang ke sana untuk nengok keempat anaknya dia. Elisa yang waktu itu masih umur 12 tahun ngelihat ibunya datang, dia seneng banget. Walaupun si Michelle ini tuh menelantarkan mereka, tapi jauh di lubuk hatinya si Elisa ini tuh dia sangat-sangat cinta banget sama Michelle atau ibunya pasti. Akhirnya Elisa dan Michelle ini menghabiskan waktu berdua di sebuah camper van yang berada di halaman rumahnya. Tapi ternyata pada saat malam hari Michelle atau ibunya Elisa ini pergi lagi untuk meninggalkan mereka semua. Hal ini yang membuat Elisa sangat-sangat terpukul dan sangat sedih. Elisa tuh benar-benar bertanya-tanya di dalam otaknya dia, kenapa ibunya tuh seakan-akan gak mau mereka ada di dunia ini. Dan karena hal itu, beberapa hari setelah itu, Elisa mencoba bunuh diri dengan meminum puluhan obat penghilang rasa sakit. Dan ya akhirnya Elisa dibawa ke rumah sakit dan untungnya Elisa masih bisa selamat. Dari situ akhirnya Elisa gak mau pergi ke sekolah,
Elisa hanya mengurung diri di kamar, tapi ada beberapa saat Elisa ini tuh sangat-sangat ceria dan sangat-sangat aktif. Akibat dari perilaku mentalnya ini, Elisa itu sempat diajak sama neneknya, yaitu Karen Brooke, itu ke psikologis anak. Di sana Elisa didiagnose mengidap bipolar yang sangat parah, dan Elisa itu harus minum beberapa obat dan juga mengikuti konseling. Tapi pada saat Elisa ini dalam masa penyembuhan, Elisa ini tuh juga sempat beberapa kali mencoba untuk bunuh diri lagi dengan menyayat tangannya. Padahal di sekolah, Elisa ini tuh dikenal sebagai anak yang cukup pintar dan juga sangat ceria. Sampai suatu saat teman dekatnya si Elisa ini tuh ngeliat sayatan di pergelangan tangannya Elisa dan dia nanya, "What happened?" Disitulah Elisa menjawab. Dia bilang dia sangat suka menyakiti dirinya sendiri karena itu bisa membuat pikiran Elisa tenang. Elisa pun menceritakan semuanya ke sahabatnya ini. Dia menceritakan kehidupannya, menceritakan keluarganya, bahkan usaha-usahanya untuk mencoba menghilangkan nyawanya sendiri. By the way, nama best friendnya si Elisa ini namanya Jennifer. Dan yang mind blowing lagi, pada saat ulang tahunnya si Elisa ini, Elisa sempat ngomong ke Jennifer ini bahwa dia itu tuh pingin banget merasakan bagaimana sensasinya menghilangkan nyawa seseorang. Dan Jennifer yang which is bestie-nya si Elisa itu, dia mengingatkan kepada Elisa untuk memikirkan apa akibat yang akan dialami oleh Elisa akibat dari setiap perbuatannya. Dan pada akhirnya karena rasa penasarannya Elisa yang semakin hari itu semakin besar, pada Jumat 16 Oktober 2009, Elisa memutuskan untuk bolos sekolah dan mulai mempersiapkan lubang untuk melancarkan aksinya. Dan terjadilah pada tanggal 21 Oktober, Elisa memilih Elizabeth yang merupakan teman adiknya sebagai korban pelampiasan rasa penasarannya itu. Padahal ada satu interview di mana neneknya itu bilang, pada saat di ruang interogasi, neneknya itu tuh 100%, dia itu tuh sangat-sangat yakin bahwa Elisa tidak pernah melakukan itu semua. Dan akhirnya setelah proses interogasi, polisi pun meminta Elisa untuk menunjukkan di mana dia mengubur jasadnya Elizabeth. Jadi Elisa dan kedua orang dari perlindungan anak pun menuju ke lokasi tersebut. Ya, tentunya bersama polisi juga. Perlindungan anak di sini untuk memastikan bahwa tidak ada hak remaja yang dilanggar oleh pihak kepolisian. Saat sampai di sana, Elisa menunjukkan ada gundukan tanah. Lalu setelah digali, hanya beberapa senti saja tubuhnya Elizabeth ditemukan. Pada tanggal 28 Oktober 2009, Elizabeth dimakamkan di Hawthorne Memorial Garden. Proses pemakamannya pun didominasi warna pink, warna kesukaan Elizabeth. Dan akhirnya pada 8 Februari 2012, Elisa Busmante dijatuhkan hukuman seumur hidup dengan kemungkinan banding setelah dia menjalani hukuman selama 35 tahun penjara. Dan selama proses persidangan, Elisa tidak menunjukkan emosi apapun. Tidak ketawa, tidak menangis, tidak meringis. Dia hanya diam dan menjawab seperlunya. Namun pada saat hakim membacakan putusan, sang kakek dan neneknya Elisa itu keluar, pergi meninggalkan ruangan persidangan. Dan pada saat itulah Elisa langsung menangis. Elisa merasa pada saat itu tidak akan ada lagi siapapun yang melindunginya. Tapi di sisi lain, kakek dan neneknya itu sampai sekarang masih sangat-sangat mencintai Elisa. Dan bahkan mereka itu sering banget ngunjungin Elisa di penjara karena mereka sangat-sangat berusaha agar Elisa ini tidak mencoba bunuh diri di dalam penjara. Oke, well, jadi begitu ceritanya. Kalian bisa rangkum sendiri kenapa gue bilang si pelaku ini, kisah di baliknya itu sangat-sangat relatable dengan orang-orang di Indonesia. Jadi kita bisa aware, ini adalah pembelajaran yang tidak perlu dicontoh. Dan ini adalah pembelajaran bahwa kalian harus mencoba untuk berdamai dengan keadaan kalian, dengan keadaan keluarga kalian. Jangan mau masuk ke dalam pikiran hitam kalian. Oke, see you guys on the next video. Bye!